Di video kali ini saya akan membahas spoiler manga Tensei Shitara Slime Data Ken. Sebelum mulai videonya jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih semangat dalam mengembangkan channel ini, dan saya juga mohon maaf bila mungkin ada sedikit perbedaan dari segi percakapan dibandingkan dengan novel aslinya. Saya mencoba mempersingkat dan mempermudah untuk dipahami dan terima kasih bila kamu menonton video ini sampai selesai. Daripada basa-basi, langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Di suatu negara kecil dekat negara Ruberion dan Ingrasia, saat ini negara itu jadi tempat diadakannya pertemuan rahasia. Di dalam ruangan tersebut telah hadir orang penting dari negara Ruberion. Di sana ada seseorang pria bernama Granbel Rozo yang merupakan salah satu anggota dari 7 Sage. Terlihat Granbel sedang memangku gadis berumur 10 tahun. Laporan demi laporan terus dibacakan dalam pertemuan tersebut. Gadis kecil itu tersenyum dan mengatakan bahwa kebohongan Damrada saat ini sudah terbongkar. Damrada adalah pedagang dari timur yang selama ini menghasut kerajaan Falmouth untuk berperang dengan kerajaan Tempest. Damrada mengatakan bahwa tidak masalah jika kebohongannya telah diketahui oleh Hinata. Bagi Damrada, saat ini dia lebih senang karena bisa bekerja sama dengan Granbel. Ternyata selama ini Damrada dan Granbel telah bersepakat untuk memusnahkan Hinata. Mereka telah menyiapkan rencana untuk memusnahkan Hinata. Damrada juga mengatakan jika Kekaisaran Timur berhasil menguasai bagian barat, Damrada berharap kalau mereka tetap bekerja sama demi mengendalikan ekonomi. Kekaisaran Timur adalah negara yang kuat, jadi wajar kalau suatu hari akan menguasai negara-negara bagian barat. Di sana terlihat Glenda marah karena orang-orang kekaisaran meremehkan negara-negara bagian barat, dan Glenda mengarahkan pistol kepada Damrada. Akan tetapi Damrada tetap terlihat tenang, karena bagi Damrada pistol bukanlah hal asing di kekaisaran, dan itu bukanlah masalah bagi Damrada. Granbel memutuskan untuk sekarang lebih baik bekerja sama dengan Damrada. Glenda pun mengikuti apa yang diperintahkan oleh Granbel. Damrada bertanya kepada Granbel, kenapa Granbel sangat membenci Hinata? Granbel mengatakan kalau Hinata terlalu kuat, bisa dibilang kalau Hinata adalah yang terkuat di barat. Dan Granbel yakin kalau Damrada punya alasan yang sama seperti Granbel, maka dari itu Damrada setuju untuk bekerja sama untuk memusnahkan Hinata. Damrada hanya tersenyum seolah setuju dengan pendapat Granbel. Damrada juga berjanji kalau dia bakal menggagalkan rencana Rimuru dalam mengendalikan Falmouth. Setelah berdiskusi, Damrada pun pergi. Akan tetapi Glenda masih terlihat kesal karena melihat Damrada yang sangat meremehkan bangsa barat. Dan Granbel mengatakan kepada Glenda untuk tidak membuat masalah kepada Damrada. Damrada adalah salah satu pemimpin dari organisasi bawah tanah yang bernama Cerberus, dan akan merepotkan apabila membuat masalah dengan Damrada. Terlihat ada seorang gadis yang tersenyum di dalam ruangan tersebut dan gadis itu bernama Mariabel. Mariabel mengatakan bahwa Damrada akan kesulitan dalam menggagalkan rencana Tempest dalam menguasai negara Falmouth. Dan Mariabel mengatakan terdapat seorang iblis yang kuat di kerajaan Falmouth saat ini. Dan Mariabel mengatakan ingin melihat seberapa kuat pasukan Damrada dalam menghadapi iblis tersebut. Dan Mariabel berencana memanfaatkan Cerberus dalam mengukut kekuatan iblis yang berada di kerajaan Falmouth. Terlihat Granbel telah membuat beberapa rencana dalam menggagalkan rencana Tempest dalam mengendalikan kerajaan Falmouth apabila dalam pertempuran nanti Damrada mengalami kekalahan, dan Glenda akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Granbel dengan baik, di mana Glenda adalah orang dari dunia lain, sama seperti Rimuru dan Hinata, dan Glenda sangat setia kepada Granbel. Di saat yang lain, Rimuru mendapatkan laporan bahwa Hinata dan 4 orang paladin sedang dalam perjalanan menuju kerajaan Tempest. Terlihat Hinata dan para rombongan membawa senjata dan perlengkapan lainnya seperti perlengkapan untuk berperang. Mendengar hal tersebut Rimuru kecewa karena Rimuru beranggapan bahwa Hinata ingin memulai perang dengan kerajaan Tempest. Akan tetapi Rimuru memilih untuk diskusi terlebih dahulu daripada memutuskan untuk berperang. Rimuru beranggapan bahwa Hinata adalah seorang yang fanatik terhadap agama, sehingga Hinata tidak berkeinginan untuk berdiskusi dengan Rimuru yang merupakan seorang monster. Tidak lama kemudian, Diablo memberikan kabar kepada Rimuru tentang kematian Reyehim, dan Diablo tidak mengerti kenapa Reyehim mati secara tiba-tiba.
Diablo mengatakan bahwa di Falmouth beredar rumor bahwa seorang iblis telah membunuh Uskup Agung, dan Diablo mengatakan bahwa rumor tersebut dapat menyebabkan kesatria kuil akan bergabung dengan pasukan Raja Edward, dan apa yang terjadi saat ini di luar dari skenario yang direncanakan oleh Diablo. Rimuru dan Rafael mencurigai pergerakan Hinata dan kerajaan Falmouth saat ini, karena dua hal tersebut terjadi berdekatan dan saling berhubungan satu sama lain. Karena kejadian tersebut, Rimuru memutuskan untuk mengadakan rapat besar. Rimuru memberikan laporan yang dia dapatkan kepada para pasukannya tentang hal yang terjadi di kerajaan Falmouth dan tentang keberadaan Hinata yang saat ini sedang menuju ke kerajaan Tempest. Rimuru mengatakan bahwa saat ini di kerajaan Falmouth terdapat 30.000 kesatria kuil yang sedang berkumpul untuk mengincar seorang iblis. Dan karena hal tersebut, membuat pasukan Yumu kesulitan dalam perang saudara yang terjadi di kerajaan Falmouth. Terlihat Diablo yang pucat karena ada seseorang yang menyadari bahwa Diablo adalah seorang iblis yang diam-diam mencoba mengendalikan kerajaan Falmouth. Sion mengatakan bahwa Diablo telah gagal dan tidak layak menjadi pemimpin operasi dalam menaklukkan kerajaan Falmouth, dan Sion mengatakan bahwa dia akan turun tangan dalam menaklukkan kerajaan Falmouth. Rimuru hanya mengembuskan nafas yang panjang melihat apa yang dikatakan oleh Sion, dan Rimuru menanyakan kepada Sion tentang rencananya dalam menaklukkan kerajaan Falmouth. Akan tetapi Sion memberikan jawaban yang bodoh dengan mengatakan bahwa dia akan membunuh semua bangsawan yang ada di kerajaan Falmouth. Di sana Rimuru juga menyemangati Diablo dan mengatakan bahwa Diablo jangan terus menyesali kegagalannya. Rimuru juga mengatakan bahwa bila rencana Diablo gagal, Diablo harus membuat rencana baru untuk menaklukkan kerajaan Falmouth, dan Rimuru memerintahkan Diablo untuk mencari orang yang telah membunuh Rehim, yang bertujuan untuk menghilangkan rumor palsu bahwa Diablo telah membunuh Rehim. Dan Suna juga menginginkan Diablo untuk terus melanjutkan rencananya, akan tetapi Sion terus berisik dan tidak mau kalah dari Diablo dengan mengatakan bahwa dia lebih layak menjalankan rencana penaklukan kerajaan Falmouth daripada Diablo. Benimaru mengatakan bahwa dia akan memberikan bantuannya kepada Diablo agar rencana yang telah dibuat Diablo berjalan dengan lancar, dan Suna mengatakan bahwa sebaiknya mengajak Adalman untuk ikut dalam rapat, di mana Adalman adalah mantan kesatria dari Gereja Barat, yang mana informasi yang diberikan oleh Adalman akan sangat berguna dalam rencana tersebut. Adalman akhirnya mengikuti rapat tersebut dan mulai menceritakan tentang dia dan Gereja Barat. Dalam cerita tersebut Adalman mengatakan bahwa dia dilatih oleh salah satu dari 7 sage, dan Rimuru mulai curiga bahwa 7 sage lah yang menjebak dan membunuh Adalman secara tidak langsung. Adalman juga mengatakan bahwa Hinata pernah dilatih oleh 7 sage. Adalman juga mengatakan bahwa Gereja Barat saat ini mempunyai 10 orang suci yang kuat, dan dari 10 orang suci terdapat 3 orang yang dikenal sebagai Battle Sage. Dan Adalman mengatakan kepada Rimuru untuk berhati-hati dalam menghadapi Gereja Barat. Adalman juga mengatakan ingin pergi untuk berdiskusi dengan Hinata, akan tetapi Rimuru menghentikan niatan dari Adalman, dan setelah itu Adalman pergi dari ruangan rapat tersebut. Rapat masih berlanjut, di mana Rimuru masih memikirkan tentang siapa yang akan maju di barisan paling depan. Terlihat Veldora maju dengan bangganya yang mengatakan bahwa dia akan turun tangan pada pertempuran kali ini, akan tetapi Rimuru menolak usulan dari Veldora dan mengatakan Veldora harus menjaga pertahanan kerajaan Tempest. Terlihat Veldora kecewa dengan keputusan Rimuru, akan tetapi setelah Rimuru mengatakan bahwa menjaga pertahanan kerajaan adalah hal keren, Veldora terlihat senang dan setuju dengan saran dari Rimuru. Rimuru mengatakan bahwa dia sendiri yang akan menghadapi Hinata. Diskusi kembali ke tentang kerajaan Falmouth. Di sana terlihat Rimuru berdiskusi dengan Diablo tentang langkah yang akan mereka ambil selanjutnya untuk menaklukkan kerajaan Falmouth. Diablo mengatakan bahwa dia sudah membuat rencana, di mana pasukan Raja Edward harus segera dikalahkan dalam pertempuran kali ini. Dan setelah Raja Edward kalah dalam perang, Edomalis akan mendukung Yumu untuk menjadi raja baru di kerajaan Falmouth. Akan tetapi dengan rencana tersebut akan menimbulkan korban yang sangat banyak. Tetapi di satu sisi Diablo tidak ingin berlama-lama dalam menjalankan rencananya untuk berperang. Karena semakin lama ditunda maka akan semakin banyak jumlah dari pasukan musuh. Oleh karena itu Diablo ingin menjalankan peperangan secepat mungkin.
Akan tetapi Rimuru tidak menginginkan apabila terjadi banyak korban dalam rencana Diablo, dan Diablo berjanji kepada Rimuru akan meminimalisir jumlah korban yang diakibatkan peperangan tersebut. Diablo juga mengatakan kalau dia akan mencari pelaku yang menfitnah dirinya, akan begitu jumlah korban bisa untuk diminimalisir. Tidak lama kemudian Rimuru menerima kabar bahwa 100 kesatria gereja barat mulai menyusul Hinata dan menuju ke kerajaan Tempest. Akan tetapi mereka memakai rute yang berbeda dengan yang diambil oleh Hinata beserta pasukannya, dan Rimuru masih belum bisa melihat dengan jelas apa motif dan tujuan dari 100 kesatria tersebut. Rimuru yang masih berpikir tentang tindakan apa yang akan dia ambil, karena 100 kesatria dari gereja barat lebih berbahaya daripada puluhan ribu pasukan yang ada di kerajaan Falmouth. Rimuru juga menginginkan tidak ada korban jiwa baik dari kerajaan Tempest maupun pasukan dari gereja barat. Tiba-tiba Sion mengatakan bahwa dia dan 100 pasukannya yaitu tim Ribbon akan menghentikan 100 kesatria yang menyusul tersebut. Akan tetapi Rimuru menolak saran Sion tersebut, karena menurut Rimuru tim Ribbon tidak cukup kuat untuk menghentikan 100 kesatria tersebut. Akan tetapi Benimaru setuju dengan saran yang diajukan oleh Sion. Benimaru mengatakan bahwa tim Ribbon memiliki skill perfect memory, yang mana apabila mereka mati, mereka akan selalu bisa untuk dibangkitkan kembali dengan ingatan yang sempurna dan mereka dapat digunakan sebagai umpan. Dan apabila ada seseorang dari kesatria gereja yang dapat menggunakan skill penghancur jiwa, maka tim Gopwa yang akan membantu tim Ribbon dalam peperangan tersebut. Sion juga mengatakan kepada Rimuru bahwa tim Ribbon telah berkembang karena Sion telah melatih mereka secara langsung, dan Rimuru pun setuju dengan rencana yang diajukan oleh Sion dan Benimaru. Akan tetapi Rimuru masih berpikir tentang siapakah yang akan berhadapan dengan 4 orang yang bersama Hinata, di mana 4 orang tersebut bukanlah orang yang bisa diremehkan. Tidak lama Rafael memperingati Rimuru untuk berhati-hati akan 100 kesatria gereja yang mana mungkin ada salah satu dari 10 orang suci terkuat. Dan Rimuru pun menanyakan kepada Sui tentang hal tersebut, akan tetapi Sui tidak mengetahui apakah ada salah satu orang suci di antara 100 kesatria gereja. Oleh karena hal tersebut, Rimuru meminta Sion untuk memimpin langsung tim Ribbon dalam menghentikan 100 kesatria tersebut. Rimuru memutuskan untuk Benimaru dan Sui untuk ikut dengannya dalam menghadapi Hinata. Dan untuk Diablo, Rangga, Hakuro dan Gabil, Rimuru memerintahkan mereka untuk fokus dalam menaklukkan kerajaan Falmouth. Sedangkan Gerudo, Rimuru memutuskan dia untuk tetap fokus dalam meneruskan pembangunan. Maka dari itu Rimuru masih bingung dalam memilih 2 orang lagi yang menemani dia dalam menghadapi Hinata. Tidak lama muncul bawahan terkuat milik Carrion, Sufia dan Arubis berlutut dan menawarkan diri mereka untuk ikut membantu Rimuru dalam menghadapi Hinata. Mereka berdua berkata ingin cepat membalas budi kepada Rimuru atas bantuan Rimuru selama ini. Walaupun mereka belum meminta izin kepada Carrion, mereka yakin bahwa Carrion akan memaafkan tindakan mereka yang ingin membalas budi kepada Rimuru. Mendengar hal tersebut, Benimaru setuju dengan keinginan Sufia dan Arubis. Benimaru juga mengatakan mereka sangat cocok dalam pertempuran kali ini. Dan karena tidak ada pilihan lain, Rimuru pun setuju dan mengizinkan Sufia dan Arubis untuk ikut berperang. Alur cerita Tensei Shitara Slime Data Ken akan selesai di sini dan akan berlanjut di video saya selanjutnya. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan juga klik tombol notifikasi. Serta bila kalian berkenan bisa follow akun Instagram channel ini dan linknya ada di deskripsi. Dan terima kasih untuk kalian karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.